Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apiel, NIM 2210417815 dari kelas E F1. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS, yaitu dari metode penelitian. Dosen yang mengampunya ialah Bapak Adi Musalin SEMM. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana cara menetapkan judul penelitian? Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Dalam membuat judul penelitian, haruslah singkat, jelas, dan logis. Tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Tampak ruang lingkup objek penelitiannya, populasi, sampel, berkaitan dengan tema topik penelitian. 2. Bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Yaitu ada 5 bagian. Pertama, fenomena yang terjadi di sekitar kita, menarik dan terbaru. Kedua, penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, mapping, pemilihan lokasi penelitian, dan penetapan penelitian. Pada bagian ini, peneliti dapat menjabarkan isu atau masalah yang ada di sekitarnya, di sekitar masyarakat yang dapat diteliti. Semakin menyentuh kepentingan masyarakat luas, maka semakin menggugah untuk diteliti. Pada bagian ini menjelaskan bahwa penelitian kita saat ini didukung dengannya adanya beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, sehingga hal tersebut meyakinkan bahwa peneliti kita akan dapat dijadikan sebagai ruang pengembangan dan perluasan pengetahuan pada topik yang kita teliti. Pada bagian ini, penelitian kita dibentuk dengan cara menguraikan bagian-bagian penelitian kita seperti variabel, indikator, paradigma penelitian, jenis penelitian, populasi, dan sampel, dengan membandingkan terhadap penelitian terdahulu, sehingga terlihat perbedaannya. Untuk nomor 3, bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah. Cara merumuskan masalah penelitian terdiri jadi 5 bagian. Pertama, masalah yang akan dirumuskan menampakkan variabel yang jelas indikatornya. Variabel tersebut dapat diukur dan jelas ukurannya. Kedua, masalah penelitian harus dinyatakan dengan jelas sehingga menuntut adanya jawaban. Nyatakanlah dalam bentuk pertanyaan. Masalah menunjukkan kemungkinan untuk pengujian secara empirik, yakni dapat dianalisis. Pertama, analisis deskriptif. Kedua, analisis statistik deskriptif. Yang ketiga, analisis statistik inversial. Dan analisis kualitatif. Keempat, masalah boleh mengkaji satu variabel secara mendetail. Kelima, masalah harus secara eksplisit menyatakan kaitan antara dua variabel atau lebih. Bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan yang sempurna, sehingga tujuan tersebut tidak selalu dapat tercapai di akhir penelitian. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang bersifat lebih operasional
yang harus di yang harus terjawab di sekitar penelitian. Jumlah tujuan khusus penelitian akan sama dengan jumlah pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Yang kelima, apa itu manfaat penelitian dan berapa jenis manfaat penelitian? Jelaskan. Apa yang dikemukakan di sini? Manfaat penelitian ialah pada siapa hasil penelitian itu ditujukan untuk ditindaklanjuti, kepada siapa hasil penelitian itu bermanfaat, menambah hasanah ilmu pengetahuan sebagai data dasar untuk pengambilan keputusan, pengembangan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Sedangkan manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua, manfaat teoritis sebagai tambahan kasanah tentang model pembelajaran baru yang dapat mendukung pembelajaran geografi yang berhubungan dengan materi perpetaan. Sedangkan manfaat praktis sebagai pasukan untuk pengambilan kebijakan guru maupun dosen geografi dalam membantu pemahaman siswa dalam materi pokok yang berhubungan dengan pemetaan, perpetaan. Bagaimana cara membuat bab 2, yaitu tinjauan pusaka? Tinjauan pusaka merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proposal atau laporan penelitian karena menerangkan hubungan antara konsep yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian, menyajikan temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah atau variabel penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, mendapatkan konsep penting dan temuan-temuan sebagai bahan untuk menyusun bab tinjauan pusaka, kemudian menyajikan suatu kerangka teori yang menjelaskan tentang hubungan antara antar variabel yang akan diteliti. 7. Bagaimana cara membuat penelitian terlebih dahulu? Penelitian sebelumnya dapat dipergunakan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya. 2. Mengetahui apa yang telah dihasilkan dari peneliti sebelumnya. Mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Yang terakhir, yang ke-8, bagaimana cara membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Yaitu pertama kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian, pengujian hipotesis, penyusunan kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis terbagi menjadi dua. Pengkajian teori yang digunakan pembahasan peneliti yang relevan, metode peneliti, tujuan penelitian, tempat, waktu penelitian, dan metode penelitian. Hasil penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu variabel yang diteliti, teknisi analisis, kesimpulan analisis data. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini share yang materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.